Hai masyarakat YouTube yang masih hidup, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Di sini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Squid Game Part 2. Bagaimana ceritanya? Kita lanjut. Pada episode 2 ini diperlihatkan beberapa orang bertopeng yang sedang mengemasi mayat-mayat yang kalah dalam permainan sebelumnya. Episode kedua ini berjudul Neraka. Kemudian kita diperlihatkan ke Gi-hun yang berterima kasih kepada temannya yaitu Sang-woo dan orang yang menyelamatkannya sebelumnya yaitu Ali. Kemudian datang beberapa orang bertopeng menemui mereka. Beberapa peserta yang berhasil memenangkan game pertama tersebut. Kemudian orang bertopeng itu mengumumkan sisa peserta adalah 201 orang. Tiba-tiba beberapa orang memohon agar dibebaskan dari tempat tersebut. Karena beberapa orang juga mengalami trauma, hal ini diikuti beberapa peserta yang memohon untuk dibebaskan juga. Para peserta pun saling protes satu sama lain. Panitia bertopeng itu pun menembakkan satu peluru sebagai peringatan. Kemudian Sang-woo mencoba angkat bicara. Ia mengatakan bahwa sebelumnya perjanjian permainan akan berhenti jika seluruh peserta sepakat untuk berhenti. Namun pria bertopeng tersebut mengeluarkan beberapa uang ke dalam sebuah lingkaran bola dan disaksikan seluruh peserta. Peserta pun menjadi bimbang. Kemudian vote dalam permainan keputusan untuk memilih antara melanjutkan atau berhenti pun dimulai. Vote pertama dilakukan oleh Gi-hun. Tombol hijau sebagai tanda ingin melanjutkan dan tombol merah untuk berhenti dari permainan tersebut. Ia pun memilih vote merah. Vote kedua dilakukan oleh seorang ibu-ibu yang sebelumnya memohon untuk dibebaskan, namun karena uang, ibu tersebut memilih untuk melanjutkan ke pertandingan tersebut. Gi-hun yang melihatnya nampak kebingungan. Kemudian vote berlanjut ke peserta-peserta berikutnya, hingga papan menunjukkan angka 49 hijau dan 50 merah. Namun saat giliran Sang-woo, ternyata dia memilih warna hijau untuk melanjutkan permainan. Dan terjadilah debat antara kedua belah pihak di mana menganggap mereka yang melakukan pertandingan adalah orang-orang yang tidak waras. Yang ingin melanjutkan beranggapan bahwa mereka yang keluar dari tempat tersebut juga sia-sia karena jika berhenti maka mereka tidak mendapatkan apa-apa. Keadaan yang semakin memanas membuat panitia bertopeng tersebut turun tangan dan mengatakan bahwa setiap keputusan adalah hasil kesepakatan dari demokrasi. Vote pun kembali berlanjut, tinggal tersisa beberapa peserta. Namun saat peserta terakhir yaitu si kakek tua ini, dia sebagai penentu antara berlanjut atau berhenti untuk mengingat bahwa kakek tua itu memiliki penyakit tumor otak. Gi-hun pun berpikiran bahwa Pak tua ini ingin berlanjut ke permainan. Ternyata Pak tua tersebut memilih untuk berhenti dan mereka pun tampak bahagia. Akan tetapi beberapa peserta melakukan protes karena ingin melanjutkan permainan dan pria bertopeng pun berkata mereka masih memiliki kesempatan di lain waktu. Kemudian kita diperlihatkan Gi-hun bersama perempuan yang mencopetnya di episode pertama. Dia bernama Miryong. Mereka diturunkan dari mobil dengan keadaan telanjang untuk berpisah. Lalu diperlihatkan Ali dan Sang-woo yang berada di sebuah tempat. Mereka pun kini mulai berkenalan satu sama lain. Sang-woo kemudian mengajak Ali pergi ke swalayan terdekat di samping membeli mie instan untuk dimakan. Saat ingin pulang, Sang-woo memberikan 1000 won kepada Ali agar dia bisa pulang menaiki bus. Kemudian Gi-hun mendatangi kantor polisi. Di sini dia menjelaskan kepada polisi yang telah terjadi kepadanya
Namun polisi tersebut tidak mempercayainya dan mentertawakannya. Kemudian dia memberikan sebuah kartu nama yang ia dapatkan dari orang tidak dikenal. Polisi itu menghubungi nomor yang tertera di kartu tersebut. Akan tetapi teleponnya ternyata terhubung ke wanita yang sudah berumah tangga. Gi-hun yang masih tidak percaya mencoba menelpon nomor yang ada di HP-nya dan benar saja, nomor yang dituju pun tidak terdaftar. Kemudian kita diperlihatkan seorang detektif polisi bernama Junho yang melihat kartu itu. Kemudian Gi-hun pun pulang ke rumahnya, akan tetapi ibunya tidak ada di rumah. Saat mencari ibunya, Gi-hun pun tak sengaja bertemu dengan Sang-woo yang sedang mengawasi ibunya berjualan. Sang-woo menjelaskan bahwa ia terlilit hutang akibat kesalahan yang dilakukannya dalam bekerjasama dengan perusahaan besar, dan itulah alasan Sang-woo ingin mengikuti permainan tersebut. Kemudian Gi-hun mendatangi rumah sakit yang ternyata ibunya memiliki penyakit diabetes yang sudah sangat lama dan parah. Dokter menyarankan agar ibunya mau diobati. Ibu Gi-hun pun memilih untuk pulang karena dia tahu keadaan ekonominya yang begitu buruk. Gi-hun pun bersedih dan dia berjanji nanti dia akan membawakan uang untuk ibunya. Kemudian kita diperlihatkan detektif polisi yaitu Ha-won Junho yang mencari kakaknya sebab akhir-akhir ini kakaknya tidak ada kabar. Di sini Junho mendatangi apartemen kakaknya. Ia pun memeriksa barang-barang milik kakaknya yang tidak disangka ia menemukan kartu yang sama dengan yang ditemukannya saat di kantor polisi. Junho pun mencari informasi tentang pemilik kartu tersebut. Kemudian diperlihatkan Kim Ryong yang menemui adiknya. Terlihat Ryong di sini sangat menyayangi adiknya. Dan dia pun berjanji ke adiknya bahwa suatu saat nanti mereka akan hidup bersama. Beralih ke Ha-won Junho yang sedang mencari informasi mengenai Ji-hun, sang pemilik kartu aneh yang sama dengan ditemui di apartemen kakaknya. Kemudian kita diperlihatkan Ali yang mendatangi tempat kerja yang dulu. Ternyata bos Ali yang tidak memberikan upah kerja kepada Ali selama beberapa bulan. Kali ini ia pun berusaha meminta upah kerjanya selama ini, akan tetapi bersalin malah pergi dari sana. Ali pun mengejar bosnya dan terjadi sedikit perkelahian, di mana terjadi sebuah insiden tangan bosnya yang terurut di mesin. Ali pun pergi membawa uang bosnya dan kabur dari sana. Kemudian kita diperlihatkan Ryong yang menyiram seseorang dengan kopi panas. Ternyata Ryong diperintahkan untuk melakukan pencurian. Namun di sini Ryong mengancam akan membunuh pria tersebut jika dia tidak menepati janjinya. Dan benar saja seperti pada episode pertama, di mana ia mencuri uang milik Gi-hun di sakunya. Ibu Sang-woo mendapatkan telepon dari anaknya. Sang-woo mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke Amerika untuk urusan bisnis. Namun tiba-tiba beberapa polisi mendatangi ibunya bahwa anaknya dalam buronan polisi. Sang-woo yang merasa pasrah dengan hutang-hutangnya berusaha menenangkan diri di kamar mandi. Namun saat ia hendak tertidur, seseorang memencet bel pintunya berkali-kali. Dan saat Sang-woo mengeceknya, dia terkejut melihat kartu dengan tulisan tempat seperti biasa. Beralih ke Ali yang menyuruh istrinya akan pergi keluar kota karena takut istrinya diburu oleh seseorang. Di sini Lee Kyun mencoba meminjam uang kepada temannya yang di episode sebelumnya meminjamkan. Namun temannya menolak meminjamkan uang kepadanya. Gi-hun yang memiliki beban pikiran mencoba menenangkan diri dan tak disangka ia bertemu dengan kakek tua di permainan sebelumnya. Di sini mereka saling ngobrol satu sama lain dan hal mengejutkannya ternyata di Korea juga ada intermi remes ala-ala warga 62. Lanjut si kakek menjelaskan bahwa dirinya akan mengikuti permainan kembali.
karena kehidupan di sini dan di permainan tak jauh berbeda. Lanjut ke Gi-hun yang mendengarkannya mulai memiliki keinginan untuk mengikuti permainannya lagi. Kemudian kita diperlihatkan seseorang yang sebelumnya berkelahi dengan wanita di episode pertama. Sebelumnya ternyata dia adalah seorang gangster yang bernama Diju. Di sini Diju diincar oleh atasannya akibat melakukan korupsi di gengnya. Salah satu temannya pun menjebaknya dengan emosi. Ji-hu pun membunuh temannya tanpa ampun dan kemudian dia lari dan terjun ke dalam air. Di sisi lain Gi-hun mendatangi mantan istrinya. Di sini ia berniat meminjam uang sebesar 2 juta rupiah untuk berobat ibunya, akan tetapi istrinya menolaknya lantaran Gi-hun sendiri dulu tidak menafkahi anak dan istrinya. Tiba-tiba suami istri Gi-hun pun pulang bersama anak-anaknya dan ia pun memilih pamit untuk pulang. Saat di bawah, suami mantan istri Gi-hun memberikan beberapa uang untuk Hyun dengan syarat tidak boleh mendekati keluarganya lagi. Gi-hun pun kesal dan memukul pria tersebut dan pergi dari sana. Saat pulang Gi-hun ditemui detektif Jun-ho untuk menanyakan tentang permainan aneh yang dialami oleh Gi-hun. Akan tetapi Kyun memilih mengabaikannya dan mengatakan bahwa sebelumnya dia sedang mabuk. Saat di depan pintu, Gi-hun menemukan kartu yang terselip di pintunya. Kemudian kita diperlihatkan Gi-hun, Miryong, Ali, dan kakek tua yang sepertinya memutuskan untuk melanjutkan permainan itu lagi. Dan tiba pada waktunya, beberapa mobil menjemput mereka masing-masing seperti pada episode pertama dan lagi-lagi mereka dibius yang mengakibatkan mereka tak sadarkan diri. Ternyata detektif Jun-ho berusaha mengikuti mobil yang dinaiki Gi-hun dan kemudian film pun berakhir. Terima kasih telah menonton episode ini. Untuk link episode pertama ada di kolom deskripsi. Silakan teman-teman untuk mengunjunginya. Terima kasih dan sampai jumpa.